A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdhamiyu, hadatsana Abdullah bin Ibnu Dawud an Imran bin Zaidata an abihi an Abi Khalidin al-Walibi an Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah, wala a'lamuhu, dan tidak mengetahui saya pada Hurairah, illa kecuali qad rafa'ahu, sungguh telah memarfu'kan siapa Hurairah pada hadis, dimarfu'kan kepada Nabi, artinya di taskhih ya, di marfu' itu diangkat. Qala, bersabda Nabi, lah ini langsung itu. Kemudian Nabi, jadi hadis ini sudah ditaskhihkan langsung kepada Nabi. Nah, maka di sini Nabi menjelaskan, yaqulu, berfirman siapa Allahu Allah. Kalau di dalam hadis kemudian kok ada Allah berfirman, berarti namanya hadis al-Qudsi. Hadis al-Qudsi, maksudnya firman Allah yang ada di dalam al-hadis. Makanya firman Allah itu tidak hanya dalam Al-Quran saja, ada yang di dalam al-hadis. Subhanahu, maha suci Allah. Ini firman Allah. Ya ibna Adam, hai anak cucu Adam, termasuk awak dhewe ya. Tafarraq, menyempatkanlah kamu, li ibadati, ibadah kepadaku Allah. Nah, hai anak Adam, sempatkanlah ibadah kepadaku. Memang kadang-kadang godaannya repot memang. Yang punya anak kecil ya alasannya repot karena anaknya kecil, sehingga tiap ngaji izin. Wah. Nanti anaknya yang kecil itu belum, setelah agak gede sedikit punya adik lagi. Wah, kalau alasan begitu sampai kapan nanti ya? Belum gede punya adik, belum gede punya adik. Nah, atau mungkin kesibukan yang lain ya. Kalau Allah sudah katakan sempatkanlah, berarti nggak ada alasan bagi kita. Wah, saya lagi repot gini, ya sempatkan, gimana caranya? Ini Allah menjamin kalau kita mau menyempatkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, istilahnya menyempatkan itu ya nggak ada waktu, diada-adakan gimana, walaupun hanya sedikit diusahakan. Misalnya kayak ngaji 2 jam misalnya, wah nggak ada waktu, longgar 2 jam, hanya bisa 30 menit, ya nggak apa-apa, diperlukan itu walaupun hanya 30 menit. Insya Allah ya, insya Allah nanti kalau kita perlukan walaupun hanya kebagian tinggal 30 menit misalnya, nanti lama-lama kalau kita perlukan, Allah akan tunjukkan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Nanti terus lama-lama akan bertambah, bisa 45 menit, terus pokoknya diusahakan, lama-lama bisa 1 jam, terus lah bertambah akhirnya bisa ngikuti dari awal lah gitu loh. Dan nanti kalau wah sibuk nggak bisa, terus nggak ada usaha, ya udah sampai seterusnya akan nggak bisa terus itu ya. Tapi kalau kita persungguh walaupun hanya kebagian 30 menit, ya apa-apa, nggak usah isin, nggak usah malu, memang kita kondisinya seperti itu. Amla, maka akan memenuhi aku Allah, memenuhi, ngebeki sodroka pada hatimu, ghinan pada kekayaan. Orang kalau mau ngurusi urusan ibadah, mementingkan, menertibkan ya ibadahnya, maka Allah menjamin akan memenuhi hati seseorang itu dengan kekayaan. Tenang itu, tambah tenang itu. Biasanya orang bingung kan karena keadaan kan. Tapi kalau udah keadaannya cukup, tenang. Lah ini walaupun ini sifatnya kaya hati ini, Allah akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Loh, ini justru lebih mahal ini kaya hati ya. Orang banyak kaya harta tapi miskin hatinya. Sudah punya ini, punya itu, tapi nggak ngerasa kaya dia. Nggak ngerasa kaya, bahkan nggak bisa menikmati kekayaannya lah itu. Wa sudah dan akan menutup aku fakroka, pada kefakiranmu, dipenuhi kecukupannya dan ditutup kefakirannya. Kefakiran itu apa? Kebutuhannya.
Fakir itu kan kebutuhan. Nah kalau sudah cukup, sudah cukup kebutuhannya. Walaupun secara lahiriahnya dia nggak punya harta melimpah, itu nggak punya, tapi hati ini rasanya cukup. Nah gimana kok bisa begitu? Itu Allah yang ngasih. Ya kenyataannya cukup. Allah selalu kasih kecukupan. Itu syaratnya kalau kita mempersungguh urusan ibadah. Loh, ibadah kan perintahnya Allah. Nah kalau kita menomorsatukan urusan perintahnya Allah, masa ya Allah akan mendiamkan kita dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan, masa Allah akan mendiamkan? Tidak mungkin lah, secara logika saja ya, karena kita mempeng, karena kita mempersungguh membela agama Allah, masa Allah akan mendiamkan? Allah pasti akan turun tangan, istilahnya itu akan membantu, menolong. Wa ilam taf'al, dan jika tidak mengerjakan, kamu tidak mengerjakan mempersungguh ibadah, dikit-dikit nggak bisa, dikit-dikit nggak bisa, selalu urusan ibadah itu selalu dikalahkan, dinomorsekiankan. Malaktu maka akan memenuhi saya, malaktu maka akan memenuhi saya, sodroka pada hatimu, suhlan pada kesibukan, sibuk gitu ya, sibuknya sibuk kerja, tapi walam asudda, tidak menutup aku Allah, fakroka pada kefakiranmu, kebutuhanmu. Rawahu Ibnu Majah. Dan apabila kamu tidak mau mempersungguh di dalam urusan ibadah kepadaku, kata Allah, maka hatimu akan saya penuhi dengan kesibukan. Pokoknya sibuk saja rasanya, itu pokoknya nggak ada waktu, betul itu. Sibuk tapi renek duite. Hanya kelihatannya sibuk mulai dari pagi sampai malam, bahkan tidur saja hanya sedikit. Tapi saya tidak akan menutup kefakiranmu, kata Allah. Kelihatannya sibuk sekali, tapi kebutuhannya itu nggak ada yang bisa dipenuhi. Masya Allah, deblek begini kalau hidup seperti ini ya. Deblek itu selalu mengejar terus itu. Nah, karena kuncinya tadi tidak dimiliki. Orang hanya punya prinsip harus kerja keras. Ya memang harus kerja keras, tetapi kan kita ini manusia, kita punya tugas, kita punya kewajiban kepada Allah. Hanya kerja keras saja, tapi kalau pada kenyataannya kita kemudian tidak bisa netepi ibadah, rugi itu. Apalagi hanya kerja keras, sibuk, tapi hasilnya tidak mencukupi. Ya untuk apa? Jangan punya prinsip, wah begini saja nggak cukup, bagaimana? Lah ini salah ini. Sampai waktunya nggak ada yang kosong untuk ibadah, oh begini saja masih nggak cukup, begini saja masih belum bisa mencukupi kebutuhan, gimana nanti kalau izin, kalau ngaji waktunya? Lah ini salah ini prinsip yang salah begini, ini harus dirubah mindsetnya. Yakin bahwa dengan kita menomorsatukan urusan ibadah, mempersungguh urusan ibadah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan kemudahan, pertolongan kepada kita. Itu yang harus diyakini. Jangan kita seolah-olah nggak yakin dengan jaminan Allah. Seolah-olah, wah kalau saya nggak begini nanti nggak akan bisa begini. Kalau saya, jangan. Ya sama dia saja. Orang tugas utama kita apa? Ibadah kok. Itu dipegang itu. Kita hidup ini tugas utama kita nomor satu adalah ibadah. Sudah itu. Ya kalau yang utama ini sudah kita selesaikan, kerjakan dengan baik, insya Allah lain-lainnya Allah akan memberikan kemudahan. Itu sudah. Ya.